Ini ada kategori produk Taco, ada 5 kategori Taco. Yang pertama ada Taco Laminates, Flooring, dan WPC. WPC ini ada low panel, ini adalah produk baru kita. Lalu setelahnya ada adhesive, lem, lalu ada hardware, dan terakhir ada PVC board. Oke, yang pertama kita akan kenalkan terkait laminates. Next, silakan Pak. Taco Laminates next. Nah, oke, HPL. Ada yang di sini belum pernah melihat HPL atau merasakan HPL? Ada? Atau semua sudah tahu HPL itu apa? Tahu ya? Ada yang tahu kepanjangan HPL itu apa? Ya. High Pressure Laminates, betul. Oke, ya, boleh tampil. Oke, ini kita akan bagikan sampel HPL ke tiap-tiap peserta. Bentar. Bro, sorry, boleh minta tolong di estafetin aja ya. Kira-kira 1 orang, 2 atau 3 boleh. Sebelah sana udah. Bisa 2 atau 3 untuk setiap orang. Sudah semua? Niko, Chris. Maaf, tangan kiri. 1 orang bisa 2 atau 3 ya. Sudah semua? Oke, yang kalian pegang itu adalah salah satu sampel HPL ukuran A5 dengan berbagai motif. Nah, di sini di depan untuk HPL tersebut itu ada 3 bagian. Yang paling atas ada overlay paper. Lalu bagian tengahnya ada pattern paper. Lalu yang paling bawah adalah craft paper. Ada yang tahu craft paper itu kertas apa? Ada tahu? Kalau kalian beli nasi goreng, mie goreng atau di abang-abang, pasti pakai kertas coklat, bukan? Nah, itu adalah namanya craft paper. Itu namanya craft paper. Jadi bagian salah satu HPL itu menggunakan craft paper atau kertas coklat seperti itu. Lalu bagian tengahnya pattern paper atau fungsinya adalah motif-motif atau warna motif HPL. Lalu yang paling atas ada overlay yang berfungsi sebagai anti goresnya lah, anti gores sebuah HPL itu, gitu. Nah, di bagian ini ada yang ingin saya tanyakan. Dari 3 bagian ini, bagian mana yang paling penting fungsinya dari sebuah HPL? Angkat tangan. Bagian yang paling penting dari sebuah HPL. Apakah overlay, pattern, atau bahkan craft paper, sorry. Angkat tangan, ada yang tahu? Bagian mana? Ya. Pattern, kenapa? Soalnya kalau aku mau beli HPL, ya, saya carinya itu teksturnya dan itu namanya sangat mantap. Oke, betul. Pattern paper itu merupakan salah satu bagian yang paling penting dari sebuah HPL. Kenapa? Kalau tidak adanya pattern paper, itu bukan HPL namanya, ya kan? Tidak ada motif, tidak ada warna. Itu yang paling penting. Lalu pertanyaan kedua, sorry, thank you, Mas. Bagian mana yang paling mahal produksinya? Di antara 3 itu, paling mahal produksinya. Kalian tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan, tebak aja nggak apa-apa. Di antara 3 itu, paling mahal produksinya? Ya, barengan nih. Ya, silakan. Overlay paper. Kenapa? Soalnya harusnya dia buat melindungi patternnya, jadi bisa lebih tebal. Jadi itu paling mahal. Oke, betul. Itu produksi paling mahal adalah overlay paper, karena untuk fungsinya adalah melindungi di sebuah HPL itu. Oke, thank you, Mas. Oke, Pak, kita next. Nah, ini Taco HPL kita. Taco itu memiliki 4 kategori, 4 jenis. Yang pertama ada Ultimate. Kalau kalian ada yang kalian bisa lihat di bagian belakang sampelnya itu ada tulisan Taco atau Taco Ultimate.
Nah, kita ada Ultimate itu ada 77 SKU atau 77 motif. Lalu ada Essential atau yang reguler HPL itu ada 36 SKU atau 32 motif. Lalu ini produk terbaru kita yang kita sudah launching di akhir tahun kemarin. Oke. Sip. Thank you. Nah, Extra Long 3 meter ini produk terbaru yang kita baru launching. Jadi kalian tahu ukuran HPL itu 1,2 kali 2,4. Nah, untuk yang 3 meter itu tingginya 3 meter 30-50 mili. Itu bedanya. Lalu yang keempat kita ada yang Special Collection, ada Screen Touch, Takore, dan Tak Compact. Nah, ini untuk yang ukuran HPL regulernya adalah 1,2 kali 2,4. Untuk yang 3 meter itu 1,2 dengan tingginya 3 meter. Lalu ketebalannya sama semua, HPL kita adalah 0,7 mili. Dengan radius bending 15 mm. Jadi, kalau kalian ingin memasang HPL di sebuah furnitur, kalian harus perhatikan bendingannya 15 mili. Kalian tahu bendingan apa? Lakukannya, ya. Jika lebih dari 15 mili, dia akan pecah atau retak gitu. Jadi kalau masih di bawah 15 mili itu masih aman lakukannya gitu. Yuk kalian coba yuk, biar kalian bisa tahu radius maksimal bendingannya. Kita coba petakan. Ayo semuanya coba angkat semua dua-duanya, lalu tek bagian motifnya di atas. Nah, kalian bisa coba, kalian harus tahu juga. Nah, sip. Ayo Pak. Nah, seperti itu. Lagi, ayo, kebalik. Ya, ayo. Nah, banyak kebalik. Yang motif di atas. Nah, itu. HPL kita ada maksimal radiusnya ya, yaitu sebesar 15 mili. Setelah itu kita akan crack. Itu akan kalian sebagai interior harus memperhatikan itu ya untuk ngedesain gitu. Oke. Solusinya apa, Pak? Kalau misalkan ada furnitur yang butuh bendingan lebih dari 15 mili. Di Tako punya, nanti kita akan lihat ya produk apa. Oke, next Pak. Nah, ini contoh pengaplikasian HPL-nya. Bisa di dinding, kan, pada kabinet meja, kitchen set, biasanya paling banyak, lemari, bahkan di plafon atau ceiling pun juga bisa menggunakan HPL. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini contohnya HPL juga bisa digunakan untuk panel dinding, bisa dibuat sedemikian rupa seperti ini. Lalu next. Oke, itu tadi Tako HPL. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait HPL? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, kita masuk ke Tako Edging ya. Nah, edging ini merupakan bahannya merupakan PVC. Dia fungsinya untuk yang di sisi-sisi meja seperti ini. Kalau kalian lihat sisi meja ya untuk fungsinya. Atasnya HPL, sisinya itu menggunakan edging. Nah, untuk motifnya kita sudah sesuaikan. Nggak semua HPL kita memiliki motif edging. Jadi fungsinya edging ini untuk menahan benturan, menahan korosi. Mungkin next Pak. Udah masuk Tako Sheet ya? Mundur Pak. Oke, untuk Tako Edging ini memiliki perbedaan dengan HPL. Kalau edging ini kita jual secara gulungan atau raw dengan memiliki ketebalan 1 mili sampai 2 mili. Mungkin bisa lihat, mungkin nanti bisa dikiterin, maaf tangan kiri. Itu salah satu sampel edging kita. Dibuka? Oke, boleh. Gitu. Itu sih, sorry. Itu salah satu fungsi ya edging kita ya untuk di sisi meja biasanya. Sebentar. Sorry, maaf tangan kiri sisa. Mungkin bisa dari kiri. Itu edging. Next. Apa Pak? Ini kan? Iya. Ini salah satu pengaplikasian edging ya di meja. Kalian bisa lihat di depan seperti ini. Nah, edging ini bisa dibending di siku-siku meja. Bisa dibending menggunakan hot gun atau yang pemanas seperti itu. Kalau HPL kan nggak bisa. Itu edging. Oke, next.
Nah, ini dia Taco Sheet. Dia memiliki fungsi yang sama seperti HPL, yaitu sebagai pelapis. Cuman bedanya dia bahannya dari bahan ketebalan itu berbeda dari HPL ya. Mas bisa minta tolong Kokris, Mas Andika, kita bagikan Taco Sheet lagi. Mohon bantuannya di estafet Mas, sorry, di estafet ke belakang. Maaf. Maaf, silakan. Maaf Tante Ibu. Ya, silakan. Nah, kalian pegang, kalian rasakan, kalian bedakan dengan HPL. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Nah, ini merupakan produk alternatif yang tadi saya sampaikan, bahwa bagaimana kalau misalkan ada furnitur atau bagian yang bendingannya lebih dari 15 mili. Nah, ini salah satu alternatifnya yaitu menggunakan Taco Sheet. Taco Sheet ini bisa dibending lebih dari 90 derajat gitu. Kalian bisa bandingin ya, dengan bahan juga beda. Kalau HPL itu menggunakan bahan kertas, kalau Taco Sheet itu menggunakan PVC atau bahan plastik. Fungsi yang lain juga biasanya HPL itu digunakan untuk bagian luar. Nah, untuk yang Taco Sheet itu biasanya digunakan di bagian dalamnya, dalam kabinet, dalam kitchen setnya, bagian raknya, seperti itu. Bedanya itu. Nah, ini contoh pengaplikasiannya untuk Taco Sheet. Ya, ini salah satu pameran kita yang paling atas, yang TS504G itu salah satu pameran terbesar kita, yaitu IBT atau Indobuildtek, kalau kalian pernah dengar ya. Salah satu perusahaan, salah satu pameran terbesar yang Taco ikuti. Ini salah satu penggunaannya. Dia menggunakan motif mirror seperti ini. Nah, ini motif spesial untuk dari Taco. Dia menggunakan silver atau seperti kaca gitu. Lalu bawahnya yang 501G itu yang seperti pelangi seperti ini. Dia mirror ya gitu. Lalu sebelahnya juga yang pameran Wonderlab event Jakarta juga. Ini yang kayak astronot ini, dia menggunakan Taco Sheet pelangi kita semuanya seperti itu. Nah, kalau HPL kan nggak bakal bisa seperti ini kan, banyak lengkungan, banyak mendingan. Nah, kalau Taco Sheet itu bisa itu. Oke, next Pak. Ini next sudah saya sampaikan tadi, Taco Sheet yang mirror tadi ada 4 collection. Next Pak, ini kayak nggak bisa Pak videonya. Oke, sekarang kita masuk ke special collection Taco Compact. Next Pak, itu video nggak bisa jalan kayaknya. Taco Compact board atau biasa disebut phenolic board, ini biasa digunakan kalau kalian sering ke mall, kantor-kantor, ke toilet, itu menggunakan Taco Compact biasanya. Ini biasanya untuk cubicle toilet dan memiliki kekerasan yang sangat keras. Ini kalian bisa temukan di toilet kebanyakan. Kubikel toilet di mall, di office, di bandara, atau stasiun. Itu biasanya menggunakan compact board. Seperti ini contohnya. Nah, lapisan-lapisannya itu juga lebih banyak. Jadi, compact board ini dia ada langsung 2 sisi. HPL-nya seperti ini. Jadi tinggal langsung dipasang aja. Dan kita jual per lembar. Per lembar itu ada yang ukuran HPL, ada yang 1,8 x 1,8. Seperti itu. Oke, next Pak. Nah, ini kegunaannya, fungsinya tadi saya sampaikan untuk kubikel, untuk pintu toilet, lalu countertop, wall cladding, partisi meja kantor, dan juga bisa digunakan untuk tabletop. Untuk Taco Compact ini memiliki beberapa ketebalan. Next Pak. Yang paling tipis yaitu ada 3 mili, 10 mili, 12, dan 18 mili yang paling tebal. Kalau ini 12 mili. Seperti itu. Nah, ini Taco Compact. Biasanya digunakan paling banyak di cubicle toilet. Gitu. Oke, next. Next lagi Pak. Oke, yang kedua special collection kita ada post forming. Next Pak. Kalau nggak salah ada videonya deh. Oke.
Oke, post forming HPL. HPL tes HPL tapi bisa di bending seperti ini. Lebih dari 15 mili yaitu 7 mili. Kalau HPL biasa itu tadi 15 mili kan. Kenapa ini bisa 7 mili? Ini menggunakan mesin khusus dan resin khusus sehingga dia bisa bending seperti ini. 7 mili gitu. Ini banyak juga digunakan dari interior lainnya jika alternatif takosit tidak ingin digunakan. Kalau takosit itu kan lebih tipis dibanding HPL ya. Kalau HPL itu lebih tebal dan dia lebih memiliki daya tahan yang lebih kuat gitu. Jadi ini lebih salah satu alternatif juga untuk ingin menggunakan HPL yang dengan bendingan lebih dari 15 mili seperti itu. Bedanya itu aja dengan HPL biasa bendingannya seperti. Next Pak, maaf. Next lagi. Nah ini ketebalannya tetap sama seperti HPL tadi 0,7 mili ya. Cuman bedanya di bending. Oke, next. Oke, special collection kita yang selanjutnya adalah Pure Top. Ini salah satu HPL yang keluar pada saat pandemi. Ini merupakan HPL antibakterial. Kita keluarkan karena apa? Pada saat pandemi karena banyak rumah sakit, industri kesehatan, rumah sakit, klinik itu membutuhkan HPL material yang antibakterial. Oleh karena itu, Tako mengeluarkan produk ini seperti itu. Sampai saat ini juga kita masih mengeluarkan seperti itu. Oke, next. Next Pak, ini video ya? Oke. Ada lagi. Oke, ini salah satu special collection kita juga yaitu clean touch HPL. Bedanya dengan HPL yang biasa, tadi kalian bisa lihat ya, jika terkena cahaya itu dia tidak memantulkan seperti HPL biasa. Pak Gun, maaf, di next aja Pak. Nah ini clean touch tidak memantulkan cahaya, sedangkan yang HP reguler itu memantulkan cahaya. Itu salah satu keunggulannya. Lalu next lagi Pak, dia juga memiliki keunggulan selanjutnya. Oke. Saya nggak bawa sampelnya, kayaknya udah dibagikan deh. Maaf. Mungkin aja. Oke, ini saya ambil di katalog kita. Di katalog di sini juga ada salah satu sampel sampel clean touch. Ini dia lebih matte, Ini dia lebih matte dibandingkan HPL. Dia memiliki keunggulan self healing. Apa itu self healing? Jika terkena goresan seperti video tadi, goresan kecil itu dia bisa hilang. Kita usap aja atau pakai microfiber itu bisa hilang. Kalau HPL biasa itu nggak bisa hilang. Seperti itu salah satu keunggulannya. Dan juga dia juga meninggalkan bekas tangan atau sidik jari. Tidak meninggalkan. Oke. Coba ada yang punya gunting kah atau kunci motor? Kita coba gores sedikit. Ada yang punya? Sorry Bu, thank you. Oke, kita coba ya. Boleh. Lu demoin. Oke. Sorry Bu, depan. Ini kita coba gores ya. Apakah benar clean touch ini kalau kena goresan apakah akan bisa hilang? Silakan. Gak gores juga nih. Ya? Bisa kok. Bisa? Gores. Oke, kalian bisa lihat ya, di sini susah sih. Maaf, kegores tipis ya, gores tipis ya. Maaf.
Nah, bisa gugres ya. Kalian di belakang nggak kelihatan. Ini kita hapus pakai tangan aja, dia bisa hilang. Tapi lebih amannya pakai microfiber, ya, biar lebih halus. Maaf, bisa hilang ya? Hilang ya? Hilang ya Pak? Hilang. Oke, terima kasih. Itu bedanya dengan HPL biasa. Gitu. Dia resinnya lebih spesial dibandingkan HPL biasa. Gitu. Nah, kita warnanya hanya ada 4. Kalian bisa lihat di depan, black, grey, metal, dan warna biru. Gitu. Ini salah satu keunggulannya self healing, anti fingerprint, anti reflektif, dan juga mudah dibersihkan. Gitu. Oke, next. Next lagi Pak. Oke, ini special collection kita yang terakhir, Takore. Dia sifatnya berwarna putih. Depan, belakang, dan bagian dalamnya itu warnanya putih. Kalau HPL itu belakangnya warnanya hitam dan juga dagingnya. Kalau ini semuanya putih. Fungsinya apa? Silakan Pak, bisa next. Next. Nah, ini kalian bisa lihat. Fungsinya ada satu, tidak ada nut atau garis warna hitam. Jadi Takore ketemu Takore, dia akan putih. Kalau HPL biasa itu pasti pinggirannya seperti yang samping, warnanya hitam. Gitu. Bedanya itu aja. Kalau Takore itu full putih. Jadi kalau kalian ada customer yang ingin pengen furnitur yang mejanya full putih, yang menggunakan Takore. Seperti itu. Oke, next. Ini warna-warnanya, warna putih, ada yang warna putih kekuningan. Kita hanya ada 6 motif. Oke, next. Oke, ini yang terakhir, PVC board. Kalian tahu PVC board apa? Dia sebagai salah satu alternatif penggunaan selain triplek atau MDF ya. Dia memiliki ketebalan sama seperti triplek, paling tipis ada 3 mili sampai 18 mili. Gitu. Ini biasanya memiliki keunggulan, dia lebih ringan dibanding triplek atau MDF, dan juga tahan air. Maaf, silahkan bisa dilihat atau bisa dibagikan di oper-oper. Dia ringan, tahan air, tahan lama, lalu anti rayap. Sudah pasti kalau triplek dan MDF itu akan kena rayap. Kalau PVC board itu dia sudah anti rayap, dan juga biasanya PVC board ini digunakan untuk ruangan-ruangan yang lembab seperti itu. Oke, next Pak. Nah, ini adalah vinyl atau luxury vinyl tile. Dia bahannya sintetis. Dia juga memiliki keunggulan 100% tahan air, mudah dibersihkan dan anti rayap, karena belum ada rayap yang bisa memakan vinyl atau SPC. Gitu. Nah, ini contoh pemasangannya yang di office ya, dengan warna coklat dan warna putih seperti itu. Oke, next Pak. Ini bagian-bagian vinyl, kita skip aja, next. Nah, ini motif-motifnya. Oh ya, untuk yang vinyl kita ada dua ketebalan. Yang pertama ada 2 mili dan juga yang satunya lagi ada 3 mili seperti itu. Oke, ini motif-motifnya. Kita juga ada yang Perfor 300 itu adalah vinyl ya, 3 mili. Kita ada yang 300 biasa dan juga 300 XL. Bedanya adalah hanya ukuran planknya atau ukuran si satu lembar si vinyl. XL itu lebih besar planknya seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang kedua adalah SPC. Dia kalau SPC itu tebalnya adalah 5 mili dengan bahan 70% batu kapur, lalu 20% PVC. Itu keunggulannya dibandingkan vinyl, dia lebih kuat, lebih tahan lama, dan juga lebih tahan bentur dibandingkan vinyl. Kenapa? Karena dilihat dari ketebalannya itu, sama dilihat dari bahannya seperti itu. Oke, next Pak. Ini teknis, kita next saja. Ini juga next saja. Nah, ini perbedaan metode pemasangan lantai vinyl dan SPC. Kalau vinyl itu menggunakan lem kuning. Lem ini dipasang di bagian bawah si vinyl dan juga di bagian yang ingin dipasang si vinyl. Misalkan keramik atau acian halus itu bisa pakai lem. Lalu kalau SPC itu dia sistem klik atau tanpa lem, jadi tinggal diklik aja. Pemasangannya lebih mudah dibandingkan vinyl gitu, jadi nggak perlu beli lem lagi, sudah langsung bisa dipasang seperti itu. Bedanya itu. Nah, ini variasi pola pemasangannya, ada yang brick seperti gas step, stagger, herringbone, dan double herringbone. Oke, next aja Pak. Ini contoh-contoh pemasangannya.
next saja. Ini contoh pemasangan vinyl juga. Kita next juga Pak. Next saja lagi. Oke, terakhir kita masuk ke taco adhesive. Ini kita ada dua jenis lem. Yang pertama lem taco aktif, lalu yang kedua adalah lem taco bond plus. Gitu. Bedanya dari segi harga, taco bond plus ini lebih ekonomis ya dibandingkan yang lem aktif. Bedanya di harga aja. Untuk kekuatan sama-sama kuat seperti itu. Oke, next. Oh, ini terakhir taco hardware. Kalau hardware kita cepat aja, kita next. Nah, nanti pas saat workshop kita akan memasang engsel. Kita akan memasang engsel di pada bagian nakas ya, untuk nakas. Oke, next. Next saja. Ini ada beberapa variasi hardware. Next saja Pak. Pak maaf, next. Next saja kita ada engsel, rel laci. Lalu next saja rel laci juga nih. Rel laci kita banyak jenisnya. Next. Oke, next lagi. Kita juga punya kunci gas spring. Next lagi kita juga ada aluminium frame. Next, kita juga ada rel roda. Next. Next lagi Pak. Oke, kita next saja. Kita habisin aja untuk yang hardware ya. 1040. Ini rodanya, kita juga memiliki hardware roda untuk yang pintu sliding, lemari sliding. Oke, next. Next, ini contoh aplikasinya seperti ini. Oke, next. Oke, taco WPC. WPC itu wall panel. Ini khusus untuk pemasangan di dinding, ya, seperti ini. 3D wall panel. Kalau kalian pasti kalian sering lihat yang seperti ini. Tapi ini kita khusus untuk taco khusus kita produksi yang lingkaran, small wave. Kalau biasanya yang paling banyak adalah yang warna kotak-kotak. Silakan, bahannya PVC. Bisa kalian lihat, ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Motifnya kita ada 6 motif. Ini penggunaan khusus di dinding. Sorry, maaf. Silakan. Bisa jawab opor aja. Kalian bisa lihat. Oke, next lagi. Next saja. Ukurannya dia satu plank itu 15 cm dengan tingginya 2,9. Seperti itu. Nah, ini contoh pengaplikasiannya untuk wall panel. Kita next lagi. Next lagi Pak. Oke, itu tadi produk-produk taco. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Kita memiliki brand baru yaitu namanya Videco. Videco by Taco, masih di bawah naungan Taco ya. Videco ini sama fungsinya seperti WPC itu untuk di dinding. Nah, ini kita baru launching di akhir tahun kemarin. Oke, next Pak. Ini sampelnya saya bawa, dan sampel ini terbatas ya. Mungkin kita untuk Videco ini ada dua jenis kategori, 2D wall panel dan stone veneer. Ini khusus untuk di dinding. Ntar aku ingin ambilkan dulu. Nah, ini stone veneer. Ya, kalian bisa lihat ini sampel potongan. Maaf, silakan di estafet aja. Silakan. Bisa dilihat. Maaf, bisa dilihat. Kita cuma terbatas. Apa yang tembus ya? Ada yang translucent. Ada di mana ya? Ada kok itu tuh. Enggak, itu yang non. Maaf, bisa dilihat, silakan. Tunjukin aja. Non Pak, ini non. Bukan ini. Iya betul, yang warna pink. Sorry. Sebentar, tadi aku lihat di bagian depan. Nah, ya itu. Maaf. Ya ini. Oke, ini untuk yang stone veneer kita ada dua jenis, translucent dan non translucent. Bedanya adalah yang translucent dia tembus lampu ya. Seperti ini. Mungkin ini next saja Pak, bisa kita lihat contoh pengaplikasiannya. Kalau yang non translucent itu tidak bisa tembus lampu. Jadi dia lebih estetik ya yang translucent ya dibanding yang non translucent seperti itu. Bedanya itu. Ini khusus untuk penggunaan di dinding. Ini contoh pengaplikasian 2D wall panel.
Nah ini dia stone veneer yang translucent. Untuk 2D wall panel seperti ini, dia lurus seperti sama halnya seperti HPL, cuman bedanya dia sudah ada bagiannya, bagian dasarnya, jadi tinggal dipasang aja seperti itu. Oke Pak, mungkin langsung saja. Sudah? Ada lagi kah? Next Pak. Nah ini contoh-contoh pengaplikasian 2D wall panel ya. Kalian bisa lihat gambarnya kurang ngeblur. Jadi ini khusus untuk di bagian dinding. Pokoknya saya tegaskan lagi, ini untuk bagian dinding ya. Seperti itu. Ini kalian bisa lihat motif-motifnya ada banyak. Motif-motifnya ada banyak. Ada yang pattern solid. Ini yang tadi yang stone veneer seperti ini. Lalu next ini yang stone veneer translucent. Oke, itu saja. Terima kasih.